Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada walan nusyrika bihi ahada. Wa asyhadu nabiyyana wa rasulana wa habibana wa muhammadan an-nabi rasul mab'utsu hudan wa rahmatan basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada biyadihi afdalu salata wa taslima. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina kama nas'aluhu ilman nafi'a wa rizqa wasi'an mubarakan halalan tayyiba wa imanan sadiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati lan nur amin ya rabbal. Mitra muslim yang berbahagia dan masih nantinya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Falah yang berbahagia dan dibahagiakan Allah dengan anugerah iman, limpahan rahmat dan curahan nikmat-Nya. Kembali Allah mempertemukan kita dalam sama-sama menambah ilmu dan insyaallah iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an yang mudah menambah ridhonya, rahmat dan barakahnya, juga menambah pahala di dalam kita berpuasa Ramadan pada tahun ini. Amin. Yang telah disampaikan tadi, bahwa tema kita adalah manusia unik dalam Al-Quran. Dan yang sudah pernah kita bahas adalah manusia yang tidak mengenal mati. Kata Allah seperti itu. Artinya hidup selamanya, bukan mati dalam arti yang kita pahami itu. Hari ini kita membahas manusia yang sebaliknya. Masih sebenarnya hidup tetapi nilainya adalah bangkai. Dan masih banyak lagi manusia dalam Al-Quran. Ada manusia keledai, ada manusia kera, ada manusia babi, ada manusia anjing, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Hari ini kita membahas manusia bangkai, yaitu yang ada dalam surat Al-An'am ayat 122. Allah berfirman dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathalu fi dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Awaman kana maitan, adakah orang yang dulunya mayit? Orang yang dulunya itu sudah mati. Karena mayit itu orang yang mati, maitan. Ya. Fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan orang itu. Adakah orang yang semacam itu sama atau seperti orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu atau dari kesesatan itu? Tentu tidak sama. Kadzalika zuyyina, demikian itulah Allah menjadikan orang-orang kafir itu selalu melihat baik, melihat menarik segala apa yang mereka lakukan. Jadi penutup ayat ini sebenarnya sudah menjelaskan awal ayat, yaitu manusia bangkai. Manusia masih bergentayangan di muka bumi, masih hidup secara fisik. Tetapi sebenarnya dia bukan saja rusak dirinya, tetapi juga merusak lingkungannya. Siapa orang semacam itu? Orang semacam orang yang tidak mendapatkan anugerah iman. Atau orang yang kafir. Ya.
Orang yang tidak mendapat anugerah orang kafir itu sama aja dengan bangkai. Kenapa? Karena dirinya rusak. Ya. Dia tidak mengenal halal dan haram. Tidak mengenal hak dan batil. Tidak mengenal ini berpahala atau berdosa. Tidak mengenal neraka maupun surga. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak menyadarinya. Semuanya dianggap baik. Membunuh orang dianggap baik. Mabuk-mabukan dianggap baik. Berzina dianggap baik dan lain sebagainya. Ya. Itulah manusia bangkai. Ya. Ayat ini secara historis memang dalam dua riwayat yang hampir sama, ya, turun berkaitan dengan dua figur manusia saat itu. Yang satu adalah dengan Abu Jahal, yang satu lagi dengan Hamzah, paman Rasulullah bin Abdul Muttalib itu. Ya. Kedua-duanya sebelum mendapatkan anugerah iman sama. Kafir tidak anugerah iman. Sehingga oleh Allah mereka dinilai sebagai manusia mati, manusia bangkai. Ya. Karena tidak mengenal baik dan buruk yang sebenarnya, tidak mengenal hak dan batil tadi, tidak mengenal ini dosa, ini pahala, tidak mengenal ini surga, ini neraka. Apapun mereka lakukan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun ketika Hamzah ini mendapat anugerah iman, dan anugerah imannya ternyata berkaitan dengan peristiwa ketika Abu Jahal ini melempar Rasulullah dengan kotoran. Ya. Lempar dengan kotoran, ya. Kalau sekarang dilempar dengan amplop. Ya, ya. Berdakwah itu dilempar dengan amplop. Dulu kan kotoran Rasulullah itu, ya. Jadi maki, dikatakan gila dan sebagainya. Itu kata orang kafir seperti itu. Ya, ya, ya. Ternyata hati Nureh tidak tega, ya. Meskipun sama-sama kafir. Ya, ya. Ponakannya yang manusia yang dianggap sebagai manusia Al-Amin yang terpercaya, tidak pernah berbuat dusta, ya. Ya. Tidak pernah berbuat yang buruk, tetapi dilempar kotoran oleh namanya Abu Jahal, marah. Nah, maka mereka mengarahkan panahnya kepada Abu Jahal, marahnya itu. Nah, berkaitan dengan inilah turunnya ayat itu. Ada juga riwayatnya mengatakan bahwa dua figur, yang satu tetap Abu Jahal, yang satu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar sebelum masuk Islam juga termasuk ya orang yang hidup secara fisik, tetapi sebenarnya nilainya menurut Allah adalah bangkai saja, ya, karena akan berbuat kerusakan, di sini dirusakkan, akan berbuat kerusakan di muka bumi. Di sini Allah menyatakan, adakah orang yang seharusnya itu sama? Tentu sangat berbeda, ya. Umar sebelum masuk Islam, bahkan dia masuk Islamnya ketika dia berangkat mencari Rasulullah ke Masjidil Haram dengan niat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam perjalanan ternyata bertemu dengan, kalau nggak salah, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, teman dia yang juga masih dalam keadaan belum beriman. Ya. Setelah ditanya Ibrahim kemana, ternyata mau menemui Rasulullah SAW di Masjidil Haram untuk membunuhnya. Di tengah perjalanan itulah Sa'ad bin Abi memberitahukan bahwa adik Umar sendiri yang namanya Fatimah itu sudah menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW, sudah menjadi muslimah. Maka emosi tambah meledak, ya. Dia berhenti, tidak melanjutkan perjalanan pada Rasulullah, tapi mendatangi rumah adiknya. Digedornya pintunya itu dengan keras, dan tentu Fatimah adik Umar bin Khattab tahu siapa yang datang ini. Maka adik sengaja tidak membukakan pintu. Dia hanya membaca Al-Quran. Yang dibaca adalah surat Toha. Toha ma anzalna al-Quran litasqa. Ya. Toha, sungguh kami tidak akan menurunkan Al-Quran untuk menyengsarakan manusia. Saat itu Umar bin Khattab sempat mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya ini, ya, kebetulan
dihafalin pernyataan dari Allah. Al-Quran diturunkan untuk membahagiakan, bukan untuk menyengsarakan. Ternyata mendengar itu tersentuh hati Umar bin Khattab anhu, ya, maka berubahlah niatnya. Dia melanjutkan perjalanan menuju ke Masjidil Haram, tapi bukan untuk membunuh, tapi justru untuk bersyahadat. Untuk menyatakan syahadat, bersaksi bahwa tidak Tuhan yang hak yang berat kecuali Allah. Dan sungguh bahwa Muhammad Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat itu pun Umar bin Khattab berubah, ya. Jadi manusia bangkai. Manusia yang seperti bangkai, yang rusak dan juga akan merusak, menjadi manusia yang benar hidup dalam arti yang sesungguhnya. Hidup dengan petunjuk yang benar, mengenal yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Dan itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga tadi Hamzah sama, kurang lebih sama dengan itu. Tentu orang sedemikian itu berbeda, maka Allah mengatakan di sini fa'ahyainahu. Manusia Allah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lahu nuran. Kemudian memberikan cahaya kehidupan, petunjuk kehidupan. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini jalan yang akan mencelakakan dan selanjutnya. Nah, kemudian kata Allah, ya, tentu apakah sama orang yang semacam itu, Umar bin Khattab maupun Hamzah, yang orang yang Muslim, yang mukmin, apakah masih sama dengan Abu Jahal, ya, yang masih dalam kekufuran, ya, yang masih seperti bangkai, yang dirinya rusak dan merusak lingkungannya itu? Tentu tidak sama, ya. Kadzalika ditutup tadi. Seperti itulah kalau Allah itu menjadikan orang kafir itu zuyyina lil kafirin, harus selalu melihat apa yang dilakukan itu selalu baik, indah, mempesona. Baik itu membunuh maupun mabuk-mabukan, ya, maupun berzina, tetapnya dianggap seperti perbuatan yang baik. Jadi disinilah perbedaan nyata antara manusia bangkai dan manusia yang sudah mendapat anugerah iman dalam hidup, manusia yang hidup dalam arti kehidupan yang berkualitas dan bermakna. Ini adalah satu, ya, hari ini. Yang kedua adalah manusia serigala. Manusia serigala, ya. Tetapi dia berbulu domba, ya. Ini yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Ayatnya ayat 204, kalau dilengkapi ya dengan 205 sebenarnya, ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yu'jibuka qaluhu fil hayatid dunya." Di antara manusia ada yang sangat mempesona tutur katanya, ucapannya, ya. Tapi kalau itu dalam masalah al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Dunia sebenarnya asal makna adalah yang paling hina dan paling rendah. Sehingga sebenarnya al-hayatunya kehidupan yang paling hina dan paling rendah atau paling tidak berkualitas, ya. Jadi sekarang mengingatkan, sebenarnya kalau kita mengingat maknanya, mestinya kita tidak akan pernah menjadi kehidupan ini sebagai tujuan kehidupan kita, ya. Sekali lagi, ya, wa minan nas, di antara manusia mayyu'jibuka, akan mengagumkan, mempesonamu, qauluhu, tutur kata ucapannya, fil hayat, kalau ngomong soal dunia, mempesona, menarik, ya, mengagumkan, ya. Kalau perlu dalam masalah itu, wa yusyidullah, menjadi Allah sebagai saksi. Tidak akan bersumpah dengan nama Allah meskipun dengan dusta, dengan bohong, ya. Untuk memperkuat, ya, ucapannya atau tuturkannya sebenarnya bursa belaka itu. Wisdana ma fil qabihi, ya, membuat Allah sebagai saksinya atau bersumpah akan kebenaran ucapannya, padahal
wa huwa aladul hisam, padahal dia itu adalah musuh yang paling bengis ya, musuh yang paling nyata buat kita. Ayat ini juga ada historisitasnya atau yang disebut dengan sebab nuzul itu ya. Saya lebih senang untuk mengatakan historisitas saja karena bukan penyebab sebenarnya. Karena sebab itu kaitannya dengan akibat ya. Al-Quran sudah turun sebelumnya, nah, sehingga bukan karena itu baru turun ya. Ya pada Lailatul Qadar sudah turun semuanya itu ya. Jadi berbeda ya. Maka saya lebih senang untuk lebih mantap ya, kalau mengatakan itu historisitasnya. Ya. Ada seorang yang namanya seorang munafik yang namanya Al-Akhnas bin Suraik. Ya. Yang ini ketika datang di hadapan Rasulullah selalu bertutur kata yang manis untuk menampakkan keislamannya, menampakkan keimanannya, dan kalau perlu bersumpah dengan nama Allah untuk membuktikan bahwa untuk memperkuat dirinya benar sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Ternyata setelah orang keluar dari Rasulullah, di belakang Rasulullah melewati kebunnya orang Islam, dilihat di sana ada keledai, ada unta, dibunuhlah semua itu. Kemudian pohon kurma juga tebangi. Maka Allah menurunkan ayat ini. Dia dihadapkan mengatakan beriman, berislam, tapi ternyata sebenarnya musuh. Dan ini sebenarnya musuh yang paling bengis terhadap agama ini adalah manusia munafik. Yang munafik kata Rasulullah adalah orang yang selalu berdusta intinya. Kata Rasulullah, ayatul munafik salas. Tanda kemunafikan adalah 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia pun dusta juga karena mengkhianati janjinya, tidak menempati janjinya. Wa idza tumina khana. Dan kalau diberikan kepercayaan, dia khianati juga kepercayaan. Jadi intinya tiga-tiganya dustakannya. Tadi juga begitu, Akhnas bin Suraik itu dihadapkan mengatakan demikian rupa. Ya. Tapi begitu keluar, meninggal ternyata ya, berbuat kerusakan demikian. Dan ini juga yang diisyaratkan oleh ayat berikutnya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nas. Tapi ketika dia itu keluar meninggalkan Rasulullah, sa'a fil ardi, dia keluar berusaha liyufsida fiha, untuk buat kerusakan di bumi, tadi membakar kebun juga membunuh binatang ternak itu ya. Maka dikatakan yuhlikal harta wan nasla, untuk merusak hars itu kebun, an-nasl itu adalah keturunan ya, mana turun ternak tadi ya. Wallahu la yuhibbul fasad, dan sungguh sangat membenci perbuatan kerusakan apapun, bahkan sekecil apapun. Dalam ajaran kita para ulama mengatakan berbuat kerusakan itu tidak harus dalam bentuk fisik, mungkin contohnya juga fisik ya. Jadi sebenarnya berbuat maksiat sekecil itu sudah berbuat kerusakan. Kalau Allah tidak menyenangi itu, tentu sama saja dengan membencinya. La yuhibbul fasad, Allah sangat benci kepada perbuatan yang merusak apapun, apalagi berbuat maksiat sekecil apapun sudah merupakan berbuat kerusakan. Sehingga di sini sebenarnya ma'asyal muslimin, mitra muslim yang berbahagia, jamaah al-falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mengatakan kepada kita bahwa ternyata musuh yang paling berbahaya buat kita ya adalah manusia yang tadi menampakkan dirinya seperti domba ya. Tapi ternyata dia itu bukan domba. Bajunya aja domba, tapi ternyata dia seorang serigala. Sehingga dia akan menerkam siapapun, dan wujud dari semacam ini adalah orang munafik. Di dalam Al-Quran hampir dalam setiap surat ada ayat yang bicara tentang munafik. Tapi bahkan ada satu surat khusus, surat 63, ya, surat 63, ya, surat Al-Munafikun, setelah surat Al-Jum'ah, ya, yang di ayat 4, gitu, ya. Itu
Dikasih Allah kalau melihat tampilan mereka mempesona, fisiknya kira-kira rapi, kira-kira pakaiannya pakaian yang mungkin juga yang apa ya, yang handsome kira-kira begitu, ya. Kemudian tutur katanya juga mempesona juga. Ya. Kalau mau lihat penampilannya tuh jibuk, kamu mengaguminya, mempesona, terkagum dengannya. Juga kalau mendengarkan tutur katanya, kamu juga terpesona dengan tutur katanya. Padahal mereka itu orang-orang munafik. Ya. Sekali lagi, inilah orang munafik yang saya istilahkan di dalam tema ini adalah manusia sebenarnya serigala, tetapi karena dibungkus oleh baju yang mempesona, maka seakan serigala yang berbulu domba. Dan musuh ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat akan tetap ada. Dan ini memang baru muncul pada periode Madinah. Ketika di Mekah belum ada orang munafik. Yang ada adalah kalau beriman ya iman benar, kalau kafir secara satria. Menyatakan kafirnya dengan jantan lah kira-kira. Begitu di kota Madinah muncullah musuh yang lebih berbahaya ini, karena tadi di tengah-tengah kita seakan sama dengan kita, tapi ternyata dia menyimpan di dalam hatinya permusuhan kepada kita. Dan ini sampai bahkan hari ini pun saya kira juga tidak sedikit musuh yang demikian rupa ini. Dan ini musuh yang paling berbahaya buat kita semua. Saya kira ini yang kita bahas dalam tema hari ini, ya, manusia bangkai, yaitu intinya manusia yang tidak beriman. Yang kedua adalah manusia serigala tapi berbulu domba, yaitu manusia munafik. Yang kedua tetap ada sampai hari kiamat, bahkan mayoritas umat manusia itu adalah orang yang tidak beriman. Jadi antara tadi bangkai, manusia bangkai maupun manusia serigala yang berbulu domba. Mudah-mudahan adalah hikmah dan manfaat kita semua. Tentu wallahu a'lam bishawab. Dan ada beberapa WhatsApp sebelumnya, namun kita akan bahas nanti. Saya ingin lebih perdalam lagi, Prof, berkaitan dengan orang-orang munafik gitu, Prof, ya. Tentu saat ini mungkin kita sulit membedakan. Kalau orang munafik seperti yang Prof jelaskan tadi, kita terkadang terpesona dengan tampilannya, dengan ucapannya yang manis gitu, Prof. Apalagi saat ini orang yang mengatakan terkadang serba dibolak-balik gitu, Prof. Bagaimana kita bisa membedakan, Prof, agar tidak terjerumus dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik dan bisa membedakan gitu, Prof, agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa gitu, Prof, tidak menjadi orang munafik ataupun juga seperti manusia bangkai tadi, Prof. Monggo, Prof. Ya, memang karena mereka merahasiakan kekufuran dalam hati. Sementara kita tidak mungkin melihat hati seorang. Laut boleh duduk ke hati orang siapa tahu, kata. Laut boleh duduk ke hati orang siapa tahu. Itu ya, mereka seperti itu, ya. Namun demikian, yang namanya dusta itu, bohong itu, juga akhirnya akan terbongkar juga. Ya. Jadi mungkin di hadapan kita, mungkin tampaknya benar, tapi mungkin suatu saat nanti, ya, kata pepatah kita, sepandai-pandai tupai meloncat, akan jatuh juga. Akan jatuh juga kan gitu ya, akan terpeleset juga. Jadi biasanya di hadapannya seperti itu, mungkin di tempat kesempatan ada orang yang menyaksikan bahwa ternyata dia dusta, ya. Tapi yang jelas bahwa dasar atau karakteristik yang sangat mendasar orang yang munafik adalah bohong atau dusta itu. Jadi suatu yang berdosa, oh ini sudah ada satu tanda kira-kira betul lah. Yang Rasulullah memberikan semacam tanda-tanda tanda-tanda atau apa saja. Pokoknya sudah berdosa, sudah hati-hati kalau sudah berdosa itu kita. Dan saya kira di tengah-tengahnya hari ini juga banyak kedosaan yang terjadi, ya. Hampir di setiap dunia bisnis juga banyak yang tipu-menipu, ya, dengan lupa. Di dunia politik saya kira juga banyak juga dusta. Bahkan sampai ada yang mengatakan, dunia politik dunia kedustaan. Katanya, ya. Sehingga menurut Prof, dulu ada Prof Mukti Ali, Menteri Agama mantan, ya, kalau dunia politik itu, ya,
Berbeda dengan dunia yang berlawan 180 itu dengan dunia gadis katanya. Dunia politik tidak mengenal no. Politisi hanya mengatakan yes. Namun yesnya politisi itu maknanya hanya maybe. Mungkin. Maybe, mungkin. Tapi dia mengatakan maybe itu maknanya no. Tetapi kalau dunia gadis, ya, pantang mengatakan yes. Mesti no, tapi no-nya gadis itu maknanya hanya maybe, hanya mungkin. Tapi kalau pikir-pikir mesti maknanya iya katanya. Jadi kalau politisi ya itu mengatakan apa, nah pikir-pikir, itu berarti sudah menolak secara halus itu. Jadi dusta juga kan sebenarnya ya. Tapi itu memang dalam dunia yang berbeda. Tapi dalam dunia ilmu kan tidak boleh mengatakan itu. Harus iya atau tidak, halal atau haram itu pasti ya. Saya sapa beberapa pertanyaan dari Pak Rudi di Surabaya. Beliau bertanya, Prof, ketika Umar bin Khattab yang dulunya menjadi manusia, bisa dikatakan manusia yang mati, tidak berbuat kebaikan, kemudian mendapat hidayah ketika Prof jelaskan tadi, ketika ada adiknya membaca Al-Quran. Nah, bicara tentang hidayah ini, apakah kita jemput ataukah nantinya Allah yang datangkan langsung, Prof, tentang hidayah ini? Dari Pak Rudi di Surabaya, Prof. Ya. Pertama, hidayah itu ada dua macam. Ya. Hidayah khassah dan hidayah ammah. Ya. Yaitu hidayah artinya petunjuk yang khusus. Ya. Yang dimaksud khusus adalah petunjuk iman. Pemberikan keimanan pada seorang. Kalau ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pernah diingatkan Rasulullah oleh Allah sendiri dalam surat Al-Qasas kalau nggak salah ayat 56. Ketika beliau itu berusaha untuk mengimankan paman beliau yang namanya Abu Thalib. Ya. Ini satu paman yang sebenarnya sangat melindungi beliau, ya membesarkan, ya dari ancaman pembunuhan orang Quraisy, ya. Kemudian membesarkan di rumah beliau. Tapi sampai akhir hayat belum beranugerah iman. Maka ketika menjelang meninggal, Rasul masih terus membisikkan ke telinga Abu Thalib ini agar bersahadat. Dengan syahadat ya am, qul ya am, la ilaha illallah. Katakan, hei paman, la ilaha illallah. Aku nanti dihadirkan insya Allah bisa membantu, menolong. Berkali-kali, tapi samping beliau juga langsung ada namanya Abu Lahab. Ya. Hei Abu Thalib, ya, kau tinggalkan, kau nggak ingat agama moyang gitu ya. Jadi mengantisipasi paman Abu Lahabnya ini ya. Juga adiknya tentunya ya. Nah, ternyata sampai akhirnya tidak punya ucapan ini, dan saat itulah Allah mengingat nama innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan memberi hidayah iman kepada orang yang kau cintai, yang membesarkan, melindungimu sendiri, ya, seperti bapakmu sendiri. Nah, hidayah iman saya tidak akan mampu. Karena hidayah iman adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nih. Sementara kalau hidayah umum, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim misalnya, ya. Tapi engkau akan bisa memberikan petunjuk umum, misalnya, jalan ke Wonokromo sini loh, jadi itu petunjuk umum. Itu siapapun mampu untuk melakukan itu. Tapi hidayah iman hanyalah hak prerogatif Allah. Yang oleh karena makan hak prerogatif Allah, maka bagi kita memang untuk kita dianjurkan untuk kita berusaha menjemputnya. Namun demikian ada kalanya juga Allah akan memberikan tanpa kita jemput. Contohnya seperti Umar bin Khattab tadi. Dia tidak berusaha untuk membunuh, ya kan? Tapi ternyata di tengah jalan bisa berbelok juga marah kepada adiknya. Tapi ternyata ketika marah itu mendengar tadi langsung dapat hidayah. Jadi kalau hidayah memang hak prerogatif Allah, tentu yang terbaik kita kalau kita bisa menjemputnya, berusaha mendapatkannya. Namun demikian bisa jadi Allah langsung memberikan anugerah hidayah kepada kita. Jadi kalau hidayah yang khas itu hanyalah hak prerogatif Allah SWT. Saya kira begitu ya.
Berikutnya saya sapa ada Bu Isna. Prof, bagaimana jika ada saudara kita itu yang seperti Prof sebutkan tadi, terkadang tidak mau peduli mana baik, mana benar, mana halal dan haram. Ini masih muda tapi diingatkan selalu berani terhadap orang tua gitu, Prof. Bagaimana kita menyampaikannya gitu dari Ya, Ibu Isna ini, Prof? ya. Yang jelas bahwa kewajiban kita adalah engkarul mungkar. Hmm, Man ra'a minkum falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi, kata hmm, Rasul seperti itu. Siapapun yang melihat kemungkaran yang tidak benar ya, hmm, yang bertentangan dengan Allah maupun Rasulnya, maka hendaknya dia melakukan ya, memberikan peringatan. Kalau mampu, hendaklah hmm. dengan kekuasaannya, Ya, ya, ya. dengan yang dia mampu ya. Kalau dengan tidak mampu, Hmm, minimal dengan lisannya, peringatan hmm, dengan lisan ya. Kalau itu dengan mampu juga, minimal dengan hatinya, dengan hati. Jadi berkewajiban mengingatkan mulai 3 tingkatan itu. hmm. Kalau yang teratas, Ya. yang terbaik, gak mampu dengan yang di tengah Oh, ya. tadi, atau minimal yang terakhir. Meskipun yang terakhir itu kata Rasulullah menunjukkan betapa lemahnya iman Hmm. kita kalau hanya dengan hati saja ya. Oke. Namun demikian tentu juga tuntut Allah juga untuk ila sabil bil hikmah Ya. wal mau'izatil hasanah ya. Wajatilhum billati ya ahsan. Dan mengingatkannya itu tentu dengan hikmah, dengan arif dan bijak ya. Mungkin kalau tidak dengan tutur kata, dengan tata enggak kena, Ya. mungkin dengan ya, dengan menunjukkan apa keteladanan yang Mm-mm. baik misalnya. Jadi dengan cara lain lah ya. Ya, ya, ya. Jadi kita mempertimbangkan sehat, mungkin melalui orang ketiga. Nah, mungkin membalikan contoh orang lain. Oh, itu orang itu begitu-begitu. Saya tidak langsung kan Hmm. mengajak mereka dia supaya seperti Menunjukkan itu. jalan gitu, Prof, ya. Iya, iya. Jadi kewajibannya seperti itu. Hmm. Tapi yang ketiga juga jangan lupa, setelah kita berusaha mengingatkan, Hmm. mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan pintu hatinya. Ya. Doakan dia, semoga dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah usaha kita, tapi jangan berhenti ya, jangan terus ya. Minimal terus kita doakan, kalau dia tetap kita doakan ya. Saya kira Ya. begitu ya. Berikutnya saya baca dari WhatsApp juga ada Pak Khoirul di Surabaya. Beliau bertanya, Prof, apakah kita ini bisa mengukur dan juga menilai diri ini sendiri termasuk munafik ataukah tidak kita? Nah, sebenarnya orang munafik itu sendiri sadar ataukah tidak, Prof, dirinya munafik? Ya, tentu bisa. Bisa, Prof. Diri Bisa, kita ya. sendiri bisa. Pertama, tadi ukuran itu oleh Rasulullah tadi. Ya. Kita masih suka berbohong apa tidak? Hmm. Kita masih suka berdusta apa tidak? Karena Rasulullah memberitahu berarti tanda-tanda, ini tanda-tanda ya. Ya. Ya, tanda itu berarti tanda awal tentunya. Kalau kita sudah berbohong berarti ada tanda-tanda kemunafikan. Ya, ya. Jadi kita kan bisa menjawab sendiri kan. Saya pernah berdusta apa tidak? Hmm. Ya, waktu berjanji menyalahi janji, waktu berucap ucapan dusta, waktu diberi percayaan kita khianat percayaan, berarti kita ada kemunafikan begitu. Yang kedua menurut saya itu kisahnya Sulaiman bin Abdul Malik, itu saya kira bisa jadi pedoman. Yang kalau saya yang lalu pernah saya sampaikan itu dalam sempat yang lalu. Seorang khalifah yang tinggal tentu waktu itu ibu kota dunia Islam Damaskus. Ya. Dia sengaja mencari para sahabat, bertanya sahabat tentang itu. Yaitu apa? Apakah saya nanti masuk surga atau masuk neraka itu? Dari Damaskus ke kota Madinah. Ya. Perjalanannya 1 bulan berangkat, pulang 1. Hanya untuk 2 pertanyaan. Yang satu adalah, jadi saya nanti masuk neraka atau masuk surga, tentang nasibnya itu. Ya. Ya. Ternyata sahabat sudah habis. Mengapa pilih saya kan sahabat itu adalah murid langsung Rasulullah. Tentu yang lebih tahu gitu. Tapi sudah habis akhirnya diturun ke tabiin, muridnya para sahabat. Itu sudah hampir habis, tapi alhamdulillah masih ada seorang namanya Abu Hazim. Bisakah Anda periksa saya nanti masuk neraka, masuk surga? Terusnya siapa? Oh itu sangat mudah ya, wahai khalifah. Kok mudah?
bertanyalah kepada Al-Quran. Hmm. Bacalah ayat apapun. Apa itu ayatnya berupa perintah atau larangan? Begitu ada perintah, tanya sama diri Anda, sudah saya jalankan apa belum? Ya, Ya. Kalau itu larangan, sudah kita tinggalkan apa belum? Kalau ternyata belum, kasih tanda silang, silang ya, gitu ya. iya, tanda silang ya. Nah, nanti total akhir itulah nasib Anda neraka atau surga. Itulah Furqan. Maka Al-Quran berfungsi sebagai Furqan ya. Alhamdulillah yang jalal Furqan al-abdi liyakun alamina nadhira. Allah yang menurunkan Furqan, Furqan pembeda antara hak dengan yang batil. Fungsi Al-Quran adalah Furqan juga. Ini ahli neraka, ahli surga dan sebagainya bisa dilihat dari ayat manapun, apalagi ayatnya perintah Tuhan sangat jelas buat kita. Jadi untuk mengetahui diri kita apakah saya ini masih munafik atau tidak, itu sangat mudah ya. Kita masih berbohong atau tidak, satu, kembali pada Al-Quran. Al-Quran akan memberikan jawaban yang pas kepada kita itu. Saya kira begitu. Oke, ya. Dari Pak Sukisno, beliau bertanya, Prof, bagaimana ketika ada orang-orang munafik itu bertobat? Apakah diterima tobatnya? Sedangkan terkadang orang munafik itu kan membuat beberapa bencana ataupun juga saling fitnah dan lain sebagainya. Bagaimana tobatnya, Prof? Pertama, saya kira Allah pernah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayatnya 51-52. Ya ibadiyal asrafu ala ansihim. Para hambaku yang telah berbuat berlebihan, berbuat pada dirinya, ya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, ya. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Kenapa? Innahuwal ghafurur rahim, Maha Pengampun, ya. Jadi yang penting adalah mau mohon ampun, ya. Mohon ampun tentu bertobat, ya. Bertobat asal maknanya kembali, asal tabayatu itu kembali. Kembali dari berbuat yang salah menuju berbuat yang benar. Nah, tobat yang benar itu sering disebut dengan taubatan nasuha. Di dalam Al-Quran ini ya ayyuhalladzina tubu taubatan nasuha. Ya, orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Tobat nasuha yang bagaimana? Ini dirumuskan oleh para ulama. Bahwa tobat pertama, langkah pertama harus mengakui akan kesalahan yang akan dosanya. Ini juga yang diajarkan kepada Nabi Adam dulu. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah mendalimi diri kami sendiri. Dengan kami telah berbuat salah, berbuat dosa. Itu kita akui. Yang kedua, setelah mengakui itu, langkah kedua adalah ya berikrar untuk tidak mengulangi lagi. Jangan sudah mengaku salah, maka berikrar untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ya, berbuat kesalahan yang sama itu tidak sepantasnya untuk dilakukan oleh seorang mukmin. La yuldagil mu'min fi juhrin wahidin marratain, kata Allah. Orang beriman dengan tidak sepantasnya untuk terperosok dalam satu lubang dua kali. Sekali salah harus menjadi pelajaran. Orang yang beriman seperti itu. Ya. Jadi berikrar untuk tidak mengulang kesalahan, tidak mengulang dosa. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, baru mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Agar diampuni kesalahan atau dosa yang telah dilakukan tadi. Kemudian langkah yang keempat adalah mengganti perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan. Misalnya dengan ya banyak memberi maaf pada orang, suka meringankan beban orang, suka membantu orang dan lain sebagainya. Ya, itu merubah perbuatan dosa menjadi perbuatan kebaikan. Dan kalau seperti itu maka Allah menjanjikan. Janjinya apa? Pasti akan mengampuni, menerima tobatnya bahkan dari dosa apapun.
Ada juga yang berpendapat kecuali satu dosa. Tapi kalau saya lebih senang dosa apapun. Karena sudah ditinggalkan. Ya, ya, ya. Memang yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Tapi ayatnya, innala yaghfiru ayyushraka bihi. Dosa syirik yang tidak terampuni itu kalau syiriknya masih berjalan. Tapi syiriknya sudah ditinggalkan, diganti dengan perbuatan baik, akan diampuni. Contohnya banyak. Para sahabat dulu banyak yang sebelumnya musyrik. Ya, tapi begitu ditinggalkan, kan diampuni juga. Jadi menurut saya surat apa namanya surat yang saya sebutkan tadi, surat 39 Zumar, ya, 52, Allah mengampuni segala dosa, termasuk dosa syirik, asal itu sudah ditinggalkan. Syiriknya ditinggalkan, ya mengakui kemusyrikannya itu, kemudian mohon ampun kepada Allah, menggantinya dengan perbuatan amal-amal soleh, maka dosa syirik pun akan diampuni. Dan contohnya para sahabat dulu yang sebelumnya mereka musyrik, tapi akhirnya juga diampuni, bahkan masuk surga tanpa hisab, ada yang semacam itu. Ya, termasuk kalau adu domba harus diklarifikasi dulu gitu Prof ya. Ya, adu domba ya harus mohon maaf kepada yang diadu, ya. Karena menyangkut dulu kita ya. Dosa yang berkaitan dengan sesama kita, maka kita harus memohon maaf kepada yang bersangkutan. Itu dosa yang lebih berat untuk ditobati, kira-kira begitu ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Prof sampaikan, monggo, dan ditutup dengan doa nanti Prof. Ya. Tentu karena ini masih dalam bulan Ramadan ya sangat mulia. Dan mulianya bulan itu justru karena turunnya Al-Quran pada bulan itu, maka tentu ya sangatlah berbahagia kalau kita itu selalu mengakrabi Al-Quran yang akan menyebabkan keutamaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Apalagi ya kita pasti akan kembali kepada Allah. Kembali dalam arti kalau dunia kembali kepada tuntunannya, petunjuknya, tapi satu saat nanti kita akan kembali dalam arti akan meninggalkan dunia yang fana ini menuju alam alam barzah dulu ke alam akhirat. Dan ternyata di sana pun nanti ya ada dua pihak yang mampu memberikan syafaat kepada kita. Satu adalah Al-Quran, Al-Quran Karim. Al-Quran beri syafaat kepada orang yang suka membaca, mengkajinya, suka untuk mentadaburkannya, suka untuk mengamalkan petunjuknya, akan dijamin buat syafaat dari Al-Quran. Di samping dari syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada bulan turunnya Al-Quran ini, mari kita lebih banyak memperbanyak mengkajinya. Kalau dulu belum bisa membaca, kita usahakan belajar bisa membaca. Jangan puas hanya dengan membaca huruf Latin, karena huruf Latin saya tidak bisa memenuhi ya huruf-huruf Al-Quran. Banyak yang tidak terpenuhi. Ya. Jadi kadang membaca masyarakat itu pakai shin, dibaca masyarakat, masyarakat dan lain sebagainya. Ya. Dan walad dolin bisa walad dolin ya tadi. Sehingga belajar membaca Al-Quran meskipun awalnya sulit. Bahkan Allah menjanjikan siapa membaca Al-Quran tidak dengan lancar, maka diberi pahala 2 kali lipat. Ya. Yang yata tak, yang membacanya mungkin gerudal geradul, oleh Allah kan diberi pahala 2. Mau membaca 1 pahala, kesulitan dia mengucapkan melafalkan itu 1 pahala lagi. Jadi membaca Al-Quran tidak akan ada ruginya. Allah menjanjikan dalam surat Fatir ya, orang yang suka membaca Al-Quran, menegakkan sholat, kemudian berinfak, baik secara terang maupun secara, itulah orang yang mengharapkan bisnis yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Jadi ternyata berbisnis yang tidak pernah rugi adalah berbisnis dengan Al-Quranul Karim. Maka ajakan saya seru, mari kita selalu mengakrabi Al-Quran dimanapun kita berada, kapanpun itu, dan sungguh akan sangat luar biasa kalau kita bisa menjadikan diri kita Al-Quran yang berjalan di atas planet bumi. Tutur kata kita Al-Quran, perilaku Al-Quran ya,
bisnis kita dengan cara dan Ya. sebagainya, maka kita menjadi Al-Quran berjalan di atas planet bumi dan kita mampu untuk itu. Saya bukan masalah kemampuan, masalah kemauan. Ya, maukah kita dengan itu? Insya Allah Allah akan bersama kita. Akhirnya mari kita berdoa semoga tetap istiqomah dalam keimanan kita, istiqomah dalam mengimani Al-Quran, kebenaran Al-Quran, dan istiqomah pula dengan beramal ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya. Akhirnya Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah Amin. wa na'udzu sakhatika wan nar. Amin. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la alaina. Amin. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrahan nahar ya rabbal alamin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik. Wa aghnina ya Allah bi fadlika amman siwak. Allahumma khaira zamanina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawman nalqaka fihi ya arhamar rahimin. Allah Rabbana taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa na'tazil khilafan. Tentu Allah alam bisawab. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.